Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita beribu-ribu nikmat, diantaranya ada nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang insya Allah penuh berkah ini. Salawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita limpah curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Halo teman-teman, nama saya Fitri Nur Saidah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah Rasulullah SAW yang ingin dicambuk oleh sahabat yang bernama Uqasyah. Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak. Kisah ini bermula ketika Rasulullah SAW sudah mulai sakit-sakitan. Lalu turunlah wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau telah melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sungguh Ia Maha Penerima Taubat. Quran Surat An-Nasr ayat 1-3. Surat ini menandakan bahwa wafat Rasulullah tidak akan lama lagi setelah turunnya surat ini. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku telah dipanggil dalam tanda kutip akan wafat." Lalu malaikat Jibril menjawab, "Akhirat lebih baik daripada dunia bagimu. Sesungguhnya Robmu telah memberikan rahmat hingga kamu ridho." Menjelang wafat beliau, Rasulullah memerintah Bilal untuk mengumandangkan azan, sehingga membuat para kaum muslimin berbondong-bondong pergi ke Masjid Nabawi, meskipun pada saat itu waktu sholat belum tiba. Sambil menunggu waktu sholat tiba, Rasulullah SAW naik ke atas mimbar untuk menyampaikan khutbah. Khutbahnya berisi tentang memuji keagungan Allah yang membuat hati bergetar hingga derai tangis dari para sahabat. Dalam khutbah tersebut pula Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para kaum muslimin, bagaimana pendapat kalian mengenai aku sebagai nabi kalian?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, semoga Allah memberikan balasan atas kebaikanmu. Dan sungguh engkau bagaikan seorang ayah yang penyayang dan seorang saudara yang bijaksana dan baik hatinya." Rasulullah pun tersenyum mendengar perkataan sahabat lalu menyampaikan, "Wahai para sahabat, demi Allah dan demi hakku atas kalian, apabila ada yang pernah terzolimi olehku tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kisos itu atas kezalimanku." Para sahabat pun terdiam mendengar perkataan yang Rasulullah sampaikan. Rasulullah mengulangi sabdanya untuk yang kedua kali, namun para sahabat masih tetap diam. Siapa yang rela melihat Rasulullah dituntut? Lalu Rasulullah mengulangi sabdanya untuk yang ketiga kalinya. Kemudian berdirilah seorang sahabat yang bernama Uqasyah bin Muhsan seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin mengajukan tuntutan kepadamu." Sahabat yang mendengar kalimat itu geram terhadap Uqasyah. Lalu Rasulullah menenangkan para sahabat seraya berkata, "Biarkanlah Uqasyah mengajukan tuntutannya kepadaku. Aku lebih senang apabila dilakukannya di dunia daripada di hari kiamat kelak."
Wahai Ukasya, katakanlah apa yang pernah terjadi kepadamu sehingga engkau berhak untuk menuntut balas kepadaku. Ujar Rasulullah terhadap Ukasya. Wahai Rasulullah, kejadian ini terjadi pada saat perang Badar yang Allah izinkan untuk kita menang. Sepulang dari peristiwa tersebut, untaku beriringan dengan untamu. Aku turun dari untaku berniat untuk menghampirimu, namun engkau mengangkat tali cambukmu hingga mengenai punggungku. Sungguh aku tidak mengetahui apa engkau melakukan hal tersebut dengan sengaja atau hanya untuk mengendalikan untamu. Rasulullah berkata kepada Ukasya, wahai Ukasya, mana mungkin Rasulullah melakukan hal tersebut dengan sengaja. Walaupun begitu, engkau berhak untuk menuntut balasnya. Kemudian Rasulullah memerintah Bilal untuk pergi ke rumah Fatimah. Wahai Bilal, pergilah ke rumah Fatimah putriku dan tolong ambilkanlah tali cambuk yang telah tersimpul. Bilal pun pergi ke rumah Fatimah. Wahai Fatimah putri kesayangan Rasulullah, ucap Bilal setelah mengetuk pintu dan mengucapkan salam kepada Fatimah. Tak lama Fatimah keluar. Wahai putri kesayangan Rasulullah, aku diperintah Rasulullah untuk mengambil tali cambuk yang telah tersimpul yang biasa beliau gunakan untuk mencambuk untanya. Lalu Fatimah pun mengambil cambuk yang dimaksud seraya berkata, untuk apa wahai Bilal? Lalu Bilal menjelaskan, wahai putri Rasulullah, cambuk ini akan diberikan Rasulullah kepada salah seorang yang ingin menuntut balas kepadanya. Setelahnya, Bilal pun kembali ke masjid dan memberikan cambuk tersebut kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memerintah Ukasya, wahai Ukasya, kemarilah. Ukasya yang mendengar perintah Rasulullah langsung berjalan menuju Rasulullah. Namun baru beberapa langkah ia berjalan, berdirilah Abu Bakar dan Umar seraya berkata, wahai Ukasya, jiwa kami adalah tebusannya. Kami tidak ingin melihat engkau memukul Rasulullah, ucap mereka. Lalu Rasulullah berkata, biarkanlah Ukasya, wahai Abu Bakar dan Umar, sesungguhnya Allah mengetahui kedudukan kalian. Tak lama berdirilah seorang sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib seraya berkata, wahai Ukasya, jiwaku adalah tebusannya. Sungguh aku tidak rela jika melihat engkau memukul Rasulullah. Ini tubuhku dan ini punggungku. Pukullah dengan cambuk itu. Lalu Rasulullah berkata, tidak wahai Ali, sesungguhnya Allah mengetahui niatmu dan kedudukanmu. Baru beberapa langkah lagi Ukasya berjalan, berdirilah cucu-cucu Rasulullah yang bernama Hasan dan Husain seraya berkata, wahai paman, bukankah engkau tahu kalau kami ini cucu Rasulullah? Mengambil kisas dari kami sama dengan mengambil kisas atas Rasulullah. Rasulullah gemas dengan cucu-cucunya itu seraya berkata, wahai penyejuk mata hatiku, biarkanlah Ukasya melakukan apa yang ingin dilakukannya. Setelahnya, Ukasya sekarang tepat berada di hadapan Rasulullah. Ukasya berkata, wahai Rasulullah, pada saat cambukmu mengenai kulit tubuhku, aku tidak memakai sehelai kain pun untuk melapisi kulitku. Mendengar perkataan Ukasya, para sahabat geram dan berpikir Ukasya tega sekali melakukan hal tersebut kepada Rasulullah. Namun Rasulullah segera melepas kain yang melapisi tubuhnya. Lalu Ukasya berjalan mengitari Rasulullah sehingga berada tepat di belakang Rasulullah. Sekarang Ukasya sudah berada tepat di belakang tubuh Rasulullah dan bersiap untuk mencambuk Rasulullah. Namun tiba-tiba Ukasya membuang tali cambuk yang ia genggam, lalu memeluk Rasulullah dan meletakkan tubuhnya pada tubuh Rasulullah seraya berkata, wahai Rasulullah, jiwa ini adalah tebusannya. Aku melakukan hal tersebut semata-mata karena ingin tubuhku bersentuhan langsung dengan tubuhmu. Aku berharap Allah menjauhkan tubuhku dari siksa api neraka. Dari cerita ini kita dapat menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, dari sikap Rasulullah di mana menjadi seorang pemimpin harus adil terhadap umatnya.
Dan yang kedua, kita bisa ambil dari para sahabat, di mana kita tidak boleh berburuk sangka dulu atas apa hal yang dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga, yaitu dari sikap ukasya untuk saling memaafkan. Apalagi ini adalah bulan suci Ramadan yang dimana hati dan pikiran kita harus bersih dari rasa iri, dengki, dan benci. Para sahabat yang ikut menyaksikan turut sedih dan pilu melihat adegan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, barang siapa yang ingin melihat wajah penghuni surga, hendaklah ia melihat wajahnya Ukasya." Ukasya menjadi salah satu seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Cukup sekian dulu ya ceritanya. Semoga dapat menginspirasi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Adanya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, namun hanya untuk memberi ilmu yang saya miliki. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.